Alam kita memang berbeda, tapi tak jarang aktivitas mereka membuat kita sadar bahwa mereka ada di sekitar kita. Hai, balik lagi di One Man Project sama gue Primanda Wijaya di Penikmat Cerita Misteri. Kali ini nggak ada narasumber yang akan menceritakan tentang rumah gue. Justru gue mau menceritakan keadaannya, kenapa tidak ada narasumber yang seperti sebelumnya gue ceritakan. Narasumber selanjutnya adalah adik gue Astrid gitu kan. Jadi sebelumnya ada adik gue yang cowok, yang Ando, terus nyokap gue, terus kakak gue. Sebenarnya gue pengen ngasih cerita yang terakhir ini sama adik gue yang cewek gitu. Bukannya tidak ada cerita, tapi gue udah coba take beberapa kali adik gue yang Astrid ini sebagai narasumber untuk menceritakan pengalaman ceritanya, tapi tidak bisa ditayangkan karena ada satu dan lain hal yang memang kayaknya harus di take ulang. Tapi sebelumnya kita sudah sempat melakukan, entah kejadian teknis apa atau gangguan apa, gue sendiri juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini liputannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang menjadi tempat produksi. Tempat ini menjadi salah satu tempat produksi konten ini. Gue sendiri pun sebenarnya juga mengalami hal-hal yang gue anggap mistis ya. Bisa dibilang banyak gangguan atau beberapa hal yang memang sifatnya mengganggu, entah dari suara audio atau dari gambar atau editing. Tapi gue yakin itu semuanya proses. Sambil menunggu video selanjutnya yang dari adik gue itu, dari Astrid, gue pengen bercerita tentang pengalaman gue sendiri. Jadi kenapa dicerita di akhir itu si Astrid gitu ya, sebagai penutup cerita untuk pengalaman rumah di sini gitu. Jadi gue sendiri pun sebenarnya orang yang terbilang bukan cuek ya. Maksudnya satu sisi gue pun kadang juga merasakan takut, tapi pengalaman-pengalaman itu pun jujur pribadi itu paling banyak sebenarnya gue sama Astrid gitu ya. Jadi dari orang yang tinggi besar, terus perempuan yang kadang berubah jadi kadang cantik, kadang tua, atau menyerupai siapa dan yang mengganggu itu tuh gue alami semua. Sampai yang manusia kecil-kecil yang nyokap gue cerita itu pun gue juga lihat gitu ya. Jadi terepik gue pernah satu cerita. Jadi kayak gini, gue itu pulang main pagi-pagi, itu jam berapa ya, mau pagi lah, jam setengah 6 lah, udah jam subuh tuh lewat lah, sholat subuh tuh lewat. Mungkin pada saat gue pulang, gue masuk kamar, tiba-tiba adik gue itu tidur di kamar gue, si Astrid ini.
mungkin gue berpikir oh mungkin dia lagi pengen tidur di kamar gue kali ya gitu ya. Terus tiba-tiba pas gue tidur, gue rebahan di tempat tidur, adik gue udah tidur tapi dia kayak ngigo gitu, ketawa senyum gitu kan, sampai akhirnya gue bangunin gitu. Ngigo ya, dia nggak jawab apa-apa, dan tiba-tiba dia duduk dengan posisi gue kayak gini, nggak taunya dia tiba-tiba nari gitu, bagus tariannya tuh bagus, seolah-olah memang dia penari profesional ya, dari lekukan tangannya, kepalanya goyang-goyang gitu, tapi nggak ngomong gitu. Dan di situ gue langsung gue merinding. Di situ gue tahu, wah adik gue kesurupan nih gitu. Karena udah gue udah sering lihat adik gue seperti itu ya, jadi gue males nanya lagi dia siapa atau gimana, tapi yang jelas memang tujuannya ngeganggu. Pada saat itu matanya masih merem gitu. Dan ketika gue pegang adik gue, tiba-tiba matanya langsung melotot, yang tadinya merem itu langsung melotot. Dia nari itu kondisi matanya merem, tiba-tiba langsung melotot ke gue dan langsung ketawa keras gitu ya. Di situ gue langsung keluar manggil bokap gue gitu ya, dan posisi dia tuh masih tetap nari yang gitu. Gue bilang bokap gue, Astrid kesurupan gitu. Dan gue inget banget itu selesainya itu baru selesai jam 6:30 pagi, yang besoknya orang-orang di rumah ini melakukan aktivitas seperti biasanya ya gitu. Dan kejadian itu membuat gue kayak bukan trauma, tapi ada kayak lu jangan tidur kamar gue lagi deh gitu, karena gue sempet bete juga sama keadaan itu sebetulnya gitu. Terus kalau yang laki-laki yang suka, menurut gue itu laki-laki ya, yang menyerupai si A, si B, si C gitu. Jadi pernah satu momen gue itu pulang kerja deh kalau nggak salah, gue pulang kerja gitu. Terus yang nyambut gue tuh waktu itu nyokap gue di depan gitu. Tapi rambutnya ke bawah gitu kan, nunduk gitu. Pas gue masuk, gue sempet salim sama dia, terus gue duduk, tiba-tiba bokap gue keluar dari kamar gitu. Yang biasanya rame ya, di keluarga ini tuh rame, yang biasanya saling sapa, ini baru pulang gitu, ini nggak sama sekali, tapi mereka tuh semuanya hening gitu ya. Sampai satu ketika gue mandi, ternyata mereka berdua baru pulang sama adik gue yang Ando tuh, bertiga gitu. Gue kaget dong, dari mana gue tanya gitu kan. Oh dari luar gini. Oh dari kapan gue tanya gitu. Ternyata dia keluar udah dari jam 4 sore, sedangkan gue pulang kerja waktu itu maghrib ya, pas banget maghrib gitu. Dan gue gak ngomong apa-apa gitu. Jadi gue biasanya itu menceritakan sesuatu itu tidak pada saat kejadian, tapi bisa seminggu atau sebulan, atau orang lain dulu yang bercerita di keluarga ini bercerita, baru gue cerita biasanya gitu. Oh gue juga pernah tuh kayak gitu. Itu salah satu atau beberapa pengalaman yang gue ceritain. Dan kenapa adik gue ini nggak bisa, videonya belum bisa ditayangkan, jadi sedikit gue informasi, jadi adik gue ini nggak bisa, kita tidak bisa berkomunikasi tentang cerita atau hal-hal yang seperti ini gitu, karena membahas hal mistis itu membuat dia pikirannya kedirect sama hal-hal yang demikian. Otomatis dia jadi lebih tahu ceritanya, padahal dia yang menurut gue sama kayak Prita ya, sebagai korban kita tahu cerita ini karena melihat mereka kesurupan lah apa segala macam gitu.
Nah adik gue itu nggak bisa diajak cerita seperti itu. Pasti salah satunya video yang nggak bisa naik sepenuhnya tuh ya karena itu gitu, karena itu salah satunya. Tapi gue akan coba lagi, ditunggu aja video adik gue itu yang Astrid di segmen berikutnya. Bagi teman-teman yang pengen menceritakan atau berbagi pengalaman ceritanya, pengalaman mistisnya, boleh komen di channel gue atau DM di Instagram One Man Project. Nanti gue akan ngerespon semua. Semuanya itu tidak ada yang mustahil ya. Biar gimana pun mereka tetap ada di sekitar kita. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, biar kedepannya gue semakin giat berkarya untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang teman-teman semua alamin, yang ingin berbagi. Thank you.